sebenarnya kita ini sudah menjalankan metode ini selama ini. Menjadi seorang guru itu tidak melulu hanya ceramah, hanya menerangkan kata demi kata yang disusun menjadi sebuah frasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast PAI. Bersama kami, kita pada hari ini akan membahas suatu pembahasan terkait metode yang sebenarnya sering kita gunakan, tapi kita jarang tahu lebih dalam tentang metode tersebut, yakni metode demonstrasi. Oke teman-teman semua, pada hari ini saya sudah bersama narasumber yang sangat alim al-alamah, al-ustadz Salki Faris Fauzi, yang sudah ada di samping kita semua, yang akan berbagi bersama terkait apa sih metode demonstrasi itu, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, dan bagaimana metode ini diterapkan atau diimplementasikan dalam pembelajaran PAI. Oke, jangan lama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Oke, masuk pembahasan. Oke, Mas Falki. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, untuk memulai ini semua, kita perlu tahu dulu apa sih metode demonstrasi itu. Boleh dijawab dengan singkat, padat, dan bisa memahamkan teman-teman kita semua. Oke, terima kasih untuk Mas Alwi. Jadi gini, teman-teman semuanya, metode demonstrasi itu adalah metode pembelajaran yang menekankan pada praktek, lebih banyak prakteknya. Jadi menjadi seorang guru itu tidak melulu hanya ceramah, hanya menerangkan kata demi kata yang disusun menjadi sebuah frasa, tetapi juga mempraktekkan bagaimana materi tersebut itu dijalankan. Seperti halnya praktek tentang bagaimana tata cara kita berwudu, bagaimana tata cara kita sholat dengan baik dan benar, bagaimana tata cara kita haji dan umroh, dan lain sebagainya. Jadi garis besarnya adalah metode demonstrasi itu lebih menekankan pada praktek, tidak hanya kata-kata. Oke, jadi itulah pengertian singkat dari metode demonstrasi, yang pada intinya adalah metode yang menekankan titik garis benang merahnya, menekankan pada praktek oleh siswa, yang mana pada prakteknya nanti akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita melangkah kepada pertanyaan selanjutnya. Apa alasan metode demonstrasi ini dianggap sangat relevan dalam pembelajaran PAI? Monggo bisa dijawab. Metode demonstrasi itu dianggap sangat relevan karena pembelajaran khususnya pada PAI itu tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan keterampilan ibadah dan akhlakul karimahnya. Banyak materi dalam PAI yang tidak bisa hanya diterangkan, tetapi juga harus dipraktekkan. Contohnya, cara gerakan sholat, terus bagaimana kita merawat jenazah, itu juga perlu praktek. Kalau kita hanya mengerti secara materi, cara merawat jenazah itu harus dimandikan dulu. Lah, kita harus tahu bagaimana cara memandikannya, terus bagaimana cara merawatnya, mengangkatnya pun harus bagaimana, dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita ketahui dengan cara metode demonstrasi tersebut. Gitu, Mas Alwi. Dan teman-teman, dengan pemaparan yang tadi, sebenarnya kita teman-teman sendiri yang berasal dari alumni pesantren, itu sebenarnya kita sudah menjalankan metode ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa sebenarnya kita ini sudah menjalankan metode ini selama ini, tapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan ini nama ilmiahnya apa kan.
seperti kita di pesantren, kita belajar teorinya di kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib, bahwa wudhu itu ngusap wajah, mari ngono tangan sampai kaki. Itu kan praktik materi saja, kita kan bingung dong. Makanya di akhir semester biasanya di pondok-pondok pesantren tradisional itu biasanya mengadakan tes praktik dalam kajian fikih atau kajian-kajian yang lainnya. Itu kalau misalkan dalam kajian ilmiahnya itu dinamakan metode demonstrasi. Gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari metode ini, Mas. Yang pertama kelebihannya dulu nih. Apa sih kelebihan dari metode demonstrasi ini dibandingkan dengan metode-metode yang lain? Oke, kalau kita berbicara dengan kelebihan, pasti isinya yang positif semua ya, Mas. Positifnya dari metode yang kita pakai ini itu banyak sekali. Yang pertama itu bisa membuat pemahaman siswa itu lebih menancap. Yang awalnya mereka hanya tahu sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tetapi kalau dalam segi prakteknya itu mereka wah gimana maksudnya dan lain sebagainya, dan itu bisa lebih menancap lagi ketika langsung dipraktekkan ketika pembelajaran tersebut. Lalu kelebihan yang selanjutnya itu mengurangi yapping dari gurunya. Dalam artian gini, kalau misalkan ada namanya metode ceramah. Metode ceramah itu gurunya yang lebih banyak aktif daripada muridnya, dan itu bisa menimbulkan ketidakpahaman siswa atau membuat siswa itu kurang aktif. Jadi metode demonstrasi ini bisa mengurangi itu, dan juga metode ini bisa kita terapkan untuk mengajak para siswa untuk menjadi lebih aktif dalam pembelajaran agar tidak menjadi siswa yang pasif seperti itu. Lalu kadang kan apalagi di zaman sekarang ya kan Mas, di zaman sekarang itu banyak siswa atau anak muda yang kurang tertarik dengan ilmu-ilmu agama. Intinya pokok ketika dia beribadah menjadi pengikut aja, dia hanya mengikuti apa yang dia lihat. Tetapi dengan cara yang interaktif seperti ini menjadikan para siswa itu bisa lebih memahami atau bisa menambah ketertarikan mereka untuk terus belajar ilmu-ilmu agama yang mungkin bisa menjadi wawasan mereka lebih bertambah gitu. Mungkin itu sih kalau di antara kelebihan-kelebihannya. Oke, sangat bagus sekali metode ini teman-teman. Jadi saya lihat memang metode ini sangat bagus untuk pembelajaran yang sangat interaktif, yang mana pembelajaran yang bukan hanya didominasi oleh guru saja, bukan hanya diisi oleh ceramah-ceramah guru saja, tapi dengan partisipasi aktif oleh siswa. Tapi teman-teman semua, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Di setiap kelebihan yang ada maupun sesempurna apa yang kita lihat sebagai manusia, itu pasti ada kekurangannya. Begitupun metode ini. Metode demonstrasi juga memiliki kekurangan. Di antara kekurangannya akan dijelaskan sebagai berikut. Gimana itu? Kekurangan apa aja nih Mas Falki? Baik. Tadi kan udah untuk kelebihannya. Mungkin kalau misalkan berbicara tentang kekurangan ya Mas Alwi, itu ya ada kekurangan dari metode ini. Yang pertama itu kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang ekstra, dalam artian membutuhkan waktu lebih, karena ini tidak bisa dilakukan secara singkat atau dalam waktu singkat gitu, jadi butuh waktu yang banyak. Lalu metode ini itu juga membutuhkan fasilitas. Contoh, kalau misalkan kita mau mendemonstrasikan atau mempraktekkan materi merawat jenazah, kita harus menyiapkan apa aja perlengkapannya untuk merawat jenazah. Entah itu kain kafannya, entah itu kerandanya, entah itu bantalan-bantalannya dan lain sebagainya. Atau enggak manasik haji atau umroh itu juga membutuhkan fasilitas. Kalau sekarang mungkin kalau di Malang sendiri itu
di Kabupaten Malang itu memfasilitasi namanya Islamic Center yang ada di Kepanjen dan lain sebagainya. Mungkin di situ. Terus efektivitas metode ini itu tergantung dari gurunya, tergantung dari pembawaan gurunya. Bagaimana gurunya ini membawa kelas itu menjadi lebih dominan atau enggak. Terus gurunya juga harus mengerti dulu, enggak semena-mena kita seorang guru baru belajar pun tiba-tiba langsung praktek, nggak bisa. Jadi guru harus mengerti dulu celahnya di mana, baru boleh untuk mempraktekkan dengan siswanya. Terus untuk selanjutnya mungkin kalau mempraktekkan, kita kan hidup di kampus, ada kelas besar dan kelas kecil. Mungkin kalau di kelas besar itu cukup sulit karena dalam jumlah mahasiswanya itu yang banyak. Kalau kelas besarnya Universitas Negeri Malang kan 100 kalau nggak salah, itu 100 mahasiswa, itu agak sulit. Makanya kembali lagi di beberapa poin pertama tadi saya udah bilang bahwa efektivitas metode ini itu tergantung pada pembawaan gurunya, seperti itu. Terus tidak semua materi PAI itu bisa dipraktekkan, nggak semua. Ya memang ada ubudiyah yang berbau-berbau praktek, ada ubudiyah yang tidak berbau-bau praktek. Seperti itu. Ada yang membahas tentang zakat fitrah yang hanya dilakukan setelah hari puasa Ramadan. Itu kan tidak bisa langsung praktek. Jadi kita hanya memahami secara materinya saja, baru bisa kita praktekkan ketika sudah waktunya, seperti itu. Tapi hanya ketika untuk simulasi saja mungkin bisa saja. Simulasi bisa saja. Ya kita mempelajari minimalnya 2,5. Minimalnya 2,5 kilogram makanan pokok. Oke. Kita bisa belajar mandiri, misalkan pengen lah kita diam-diam nggak ngapa-ngapain, kita punya rezeki lebih, kita sedekah untuk belajar supaya ketika zakat fitrah kita udah terbiasa untuk itu, gitu. Oke, tadi sudah dijabarkan secara panjang lebar oleh Ustadz Abdul Karim terkait kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Selanjutnya kita pengen tahu nih, mungkin teman-teman di luar sana sudah tahu nih metode demonstrasi itu gimana prakteknya di luar pembelajaran Islam, misalkan di matematik, di sains, mungkin itu lebih sering digunakan dan lebih umum diketahui. Nah, sekarang kita ingin memperkenalkan bahwa metode demonstrasi ini juga bisa juga dipraktikkan dalam pembelajaran Islam atau pembelajaran PAI. Nah, bagaimana nih contoh implementasi metode ini di dalam pembelajaran PAI, Mas Falki? Contohnya gimana? Oke, saya kasih contoh satu ya, satu aja. Jadi implementasinya itu adalah seperti halnya kita mempraktekkan haji umroh. Jadi bagaimana, apa sih yang namanya tawaf itu? Apa sih yang namanya sa'i? Apa sih yang namanya lempar jumroh dan lain sebagainya? Itu bisa langsung kita praktekkan. Saya itu dulu pernah waktu sekolah dasar SD itu praktek di sekolahan, pihak sekolahan itu memberikan fasilitas ini miniatur Ka'bah, miniatur jumroh, lempar jumroh juga, terus membuat miniatur sa'i untuk kita langsung praktek bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu secara langsung, secara konkret, tidak hanya lewat materi yang dipelajari di dalam kelas. Jadi kita langsung praktek. Oh, ternyata maksudnya gini. Oh, 7 kali itu seperti ini, yang diawali tawaf itu biasanya lurus, pundak kiri kita lurus dengan Hajar Aswad itu maksudnya seperti ini. Dan lain sebagainya. Oh, doanya ada ini. Terus kalau sa'i itu artinya berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Ini sejarahnya gimana, terus mengapa kok kita harus melempar jumroh dan itu jumlahnya 3
lemparan jumroh, dalam artian ada 7 masing-masing lemparan itu 7 butir batu, itu maksudnya gimana. Jadi langsung bisa dipraktekkan seperti itu. Itu sih salah satu contoh implementasinya seperti itu. Jadi dengan implementasi seperti itu, murid-murid diharapkan bisa langsung nancep ilmunya dalam pembelajaran PAI. Jadi bukan hanya materi saja yang mana materi itu sangat berpotensi besar ketika keluar kelas langsung keluar, misalkan apa istilahnya, masuk kuping kanan, keluar Masuk kuping kiri. ya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan yang sangat-sangat yang kami rasa perlu untuk disampaikan terkait metode ini, agar teman-teman dan kita semua belajar apa sih metode ini dan manfaat bagi kita semua yang diharapkan akan menjadi calon-calon guru di masa depan, agar bisa mengamalkan dan mempraktikkan ilmu kita dengan baik, agar adik-adik kita, anak-anak kita bisa mempelajari ilmu agama dengan benar dan bisa memahami dengan benar juga. Oke, terakhir nih Mas Falki, apa pesan untuk para pendidik PAI terkait penggunaan metode demonstrasi ini? Pesan untuk para pendidik yang akan menggunakan metode ini adalah jangan berhenti belajar. Dalam artian metode demonstrasi ini luas cakupannya. Tidak hanya 1 genggam, 2 genggam, 3 genggam, tapi banyak sekali genggaman-genggaman yang harus dipelajari. Bagaimana cara sholat di madhab Imam Syafi'i, bagaimana cara sholat kaum Syiah, bagaimana cara sholat kaum-kaum yang lain, terus bagaimana wudunya Imam Syafi'i, bagaimana wudunya madhab Imam Hambali, Hanafi, Maliki, dan lain sebagainya. Dan itu jangan berhenti belajar untuk mengetahui itu, karena menjadi seorang pendidik itu memang berat tapi mudah. Artinya adalah berat ketika kita itu menjelaskan, tapi mudahnya itu kapan? Ketika murid yang jenengan beri pemahaman itu benar-benar paham dan mereka melakukan, itu rasanya senang, rasanya gembira lah. Apalagi murid yang jenengan ajar itu mereka bisa berprestasi di materi-materi yang jenengan ajarkan. Makanya untuk para pendidik itu pastikan belajar terlebih dahulu. Jangan sampai kita berhenti belajar dan mengaji. Gitu. Itu yang paling terpenting. Sebelum kita mengajarkan, pastikan diri kita dulu sudah terpelajar mengenai apa yang kita akan ajarkan. Oke. Terima kasih Mas Falki. Materi yang sangat komprehensif, penjelasan yang sangat lengkap sekali. Moga-moga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada sore kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk para adik-adik, untuk para guru-guru, agar bisa menggunakan metode demonstrasi dengan baik dan benar. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.